seorang leader kan harus punya misi yang jelas ya. Harus bisa juga ngelihat tim lu siapa, kalibernya seperti apa. Kira-kira ini bisa dieksekusi nggak gitu. Kalau lu lihat dari produk nih, dari Labuan Bajo sampai Jakarta itu naik loh. Produknya dari segi produk gitu loh. Kita nggak bikin yang sama loh. Itu bukan yang langsung jadi. Itu trialnya juga kan harus proses trialnya sama orang pemerintahan juga kan? Lu tahu sendiri mereka ribet. Lu compete dengan diri lu sendiri sih. Maksudnya seberapa siap lu ikut kompetisi gitu loh. Kadang orang yang udah bagus nih, dia pasti suka miss. Either dari shit happens in between, tiba-tiba jatuh. Kemarin itu, aduh ini mungkin gue nggak videoin. Itu tim Singapura pas ngebuka roll, fish rollnya dibuka. Itu ikannya sampai lompat men. Yang rollnya itu kita kalau itu lompat dan pecah, ya you fail. Gitu pasti. Karena shit happens gitu. Adrenalinnya seru sih. Gue ngebayangin tuh gue zaman ngeliatin ini yang pada kompetisi tuh, kayaknya seru. Cuman ngeliatin mereka nggak tidur, males. Nah. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Ray Jensen Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, kali ini sebenarnya sepuh nih. Saya udah kenal beliau ini udah lama banget. Dari zaman dulu emang salah satu pentolannya dari kompetisi dimasak. Dari zaman di Bali sampai beliau ke Jakarta juga. Sekarang udah balik Bali lagi. Ini tuh kalau kompetisi selalu keinget beliau lah, pasti gak mungkin kalau orang-orang kompetisi. Nah sekarang beliau ini sebagai chef di Kudo di Uluwatu. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut Chef Daniel Edward. Hai. Apa kabar Chef? Baik men. Akhirnya kita ketemu lagi. Iya. Terakhir kali ketemu tuh 2 tahun, tadi kita ngobrol 2 tahun yang lalu lah. Toko-toko zaman-zaman buka, terus ada event. Iya. Chef Daniel datang, waduh. Itu. Enak sih noodle lu men. Milo dah. Terima kasih banyak. Waktu itu sempat datang lagi, cuma kayaknya gue nggak ada deh, nggak datang lagi nggak ada di toko. Iya. Gue lupa. Gue makan donat, makan donat minum kopi, kayak sebentar sih gue. Yang gue kaget tuh pas temannya sebenarnya Dedi Sutan datang ke sini tuh gue kaget juga. Wih, Toto datang. Udah lama nggak datang. Ada penampakan gitu ya. Ternyata masih gondrong sekarang. Apa kabar nih Chef? Oke sekarang baik. Ini udah di Bali udah lumayan lama kan? Apa sempat ke Jakarta lagi? Ya kemarin kan let's say berapa ya? Hampir 5-6 bulan sih. Gue sempat traveling banyak selama 9 bulan. Kebetulan kerjaan kan itu tuntutan kerjaan. Di Jakarta, di Labuan Bajo, terus habis lagi ke Menjangan. Keliling freelancer Bromo. Lah ini. Free agent. Ya jalan-jalan cuman lumayan. Cuman ini sekarang yang di Kudo yang di Uluwatu kan berarti. Ya. Udah berapa lama tuh di sana? 5 bulan, jalan 5-6 bulan. Ya, sukses terus. Nah ini gue kemarin dengar juga ngejudge nih, baru pulang ngejudge dari FAA. Baru balik. Ini bentuk retirement berkompet apa gimana, apa bosan apa gimana nih tonton ngejudge? Di otak gue ini warrior ya guys, bukan judge. Enggak. Jadi sebenarnya memang planning untuk jadi judge itu cukup lumayan ya. Maksudnya kan ada administratif yang harus dilengkapi, terus kontak chief judge karena setiap ngejudging itu ada plotting berapa judge yang masuk dan ngejudge apa gitu loh. Ada seleksinya juga apa gimana? Seleksi secara verbal sih yes pasti kan. Maksudnya mereka punya kualifikasi ya, kualifikasi yang orang ini masuk sini, yang orang ini masuk sini gitu, mungkin bisa diputar dan kebetulan memang kali ini gue spesifik atau spesial untuk ngejudge national team. Gitu, national team yang kebetulan pertama kali Indonesia ikut. Ini berarti dalam history. Ini ngejudge ya, bukan nge-coach ya berarti ya? Ngejudge aja nggak ngejudge. Berarti nggak cuma Indo yang dijudge, yang lain juga dijudge. Banyak Asia Pasifik lah yang pasti. Ini tuh competitionnya bakal yang kayak ini mungkin buat yang lain tahu, competition kan kalau di FAT FAT seringan kan yang dapat medal. Apa ini compete yang siapa juara satunya, juara duanya kayak bokus gitu? Memang mereka yang pertama untuk kelas national team ini ada 2 kategori, ada 2 kelas yang harus mereka ikutin. Gitu loh. Ada yang masaknya let's say 4 jam, ada yang 5 jam, tapi more or less kayak gitu. Yang satu namanya chef table, yang satu lagi namanya national.
Nah, jadi ada jenis makanan yang harus mereka serve. Either yang A atau yang B. Setiap nasional, setiap negara itu harus mengikuti sebenarnya. Eligible untuk dapat result. Either dia gold, silver, atau bronze. Ada certain points yang mereka harus ikutin gitu. Berarti dapatnya sistem gold, silver, dan bronze. Iya, betul. Nggak ada diploma berarti kalau jangan sampai dapat diploma sih. Jangan sampai. Ya. Iya, karena kan preparationnya itu nggak gampang ya. Iya. Preparation itu mungkin dari bisa 6 bulan, 8 bulan, bahkan setahun. Dan untuk menjadi national team kan juga bukan yang gue bisa masak. Ya ini gue jujuran gue nggak pernah urusan kompetisi, gagal ngeliat mereka preparation zaman dulu di teater kan. Gue ngeliat mereka sekali gue kayak tobat. Jadi memang kalau bisa dibilang kalau masalah preparations, wah kompetisi dengan masak di restoran sendiri itu beda. Iya beda banget. Cuman guidelines kayak misalnya goalnya lu ngasih produk yang terbaik, itu udah pasti. Cuman prosesnya kan beda. Lebih mirip sport sih. Ya kurang lebih. Kalau gue ngeliat kayak sports kayak gymnastik, gym lebih close daripada masak beneran di dapur kadang-kadang. Yang harus punctual, disiplinnya dicek, telitinya juga dicek, miring-miring dikit dicek. Itu kan bedanya kalau gymnastik loncatnya tegak sama miring juga kan dihitung. Lebih mirip ke sana kalau gue ngeliatnya. Betul. Terakhir compete sebelum jadi judge ini tuh kapan sih? Wow, terakhir compete kapan ya? Lama banget sih. Yang di Indonesia kan sempat ada kayak kelas Ica waktu itu ada ikut kompetisi black box ya, apapun itulah. Pertama kali mereka launch kompetisi itu kita diundang lah beberapa chef yang di saat itu kayak ada Mandif, ada gua, ada Dedi, terus ada Janis, macam-macam lah ada ikut kompetisi. Dan ini kayaknya itu yang terakhir gue ikut deh. Itu yang terakhir? Kayaknya itu yang terakhir itu gue lupa ya, mungkin 2000 itu waktu gue masih di Jakarta juga 2017-2018 mungkin ya. Ini way before COVID, even way before COVID. Yes. Terus stay relevannya tuh gimana sih? Tapi passion pengen ikut kalau itu tetap jalan terus kan? Sekarang kalau dibilang masih nggak sih pengen desain menu, pengen nggak sih ikut kompetisi di kelas statik lah atau practical, masih mau gitu loh. Karena gini ini balik lagi ya tentang passion, tentang competition. Gue tuh belajar kompetisi itu nggak dari sekolah gitu. Maksudnya emang sekolah mana yang ngajarin? Nggak ada sekolahan kan, lu tahu sendiri kan. Nggak ada yang ngajarin. Itu secara otodidak lu belajar ini semua. Gue nggak tahu yang sekolah Jojo ya, sekolah gue yang di Singapura aja nggak ada ngajarin. Nah nggak ada, jadi memang ini ilmu yang sangat mahal gitu. Karena day to day, maksudnya year by year atau every gerak month. Terus ilmunya juga. Itu beda, besok ikut kompetisi lagi, trennya beda. Next 2 years ikut kompetisi lagi, trennya beda lagi. Bukan sesuatu yang sama. Iya. Judge-nya itu sama. Judge-nya sama. Lu mau ngomong apa? Kalau dia bilang, this is not something new. Gue lihat ini tahun kemarin, udah ada kok. Sini yang bikin, dia tahu siapa yang bikin. Oh dari sisi originality-nya juga kadang-kadang dicek. Mereka cek. Kecuali mereka ngeliat kayak, wow ini cara kerjanya bagus, tekniknya baru. They will talk in judges room. Wah ini modelnya keren, kok bisa begini ya? Dia baca lah resepnya. Oh iya ada penjelasan yang kayak gini. It's a high point. As long as it's well cooked, presentable, konsisten dari plate 1 ke 4 ke 5 plates. Tapi itu setiap judge tuh punya skor masing-masing apa harus debat gitu sama yang lain? Iya dong. Oh harus debat juga tuh. Jadi gini, itu ada hygiene, ya, terus ada preparation, ada taste, ya, dan etc. lah. Ya. Dan kalau presentation hygiene, preparation kan itu istilahnya bisa dihitung aja. Kalau kayak taste itu buat ngejauhin yang mana itu skor, yang mana itu preference tuh gimana? Ada. Jadi kalau taste itu kalau nggak salah 40 points ya. Oh lumayan gede berarti? Lumayan gede. Taste itu 40 points, hasap itu 5 points kalau nggak salah. Cuma 5? Hasap? 5 poin. Okay. Dan itu lumayan loh, kalau lu hilang 2. Iya. Kalau kompetisinya ada highest level itu. Let's say nih per kelas ya, misalnya appetizer, main course, dessert. Itu kategori pointsnya itu sama semua. Nah jadi kalau misalnya nanti digabungin itu diambil tengah, dibagi 3. 1 poin itu berguna loh. Masa lu kalah gak ketahuan ngupil gitu aja? Kalau ngupil sih gak pernah sih. Gue gak pernah lihat kalau dia ngupil sih parah.
Tapi itu ada hitungannya semua. Ada. Kalau untuk taste buat kayak pasti debat itu ada karena pasti ada tiap orang mungkin punya pedoman yang berbeda lah, tiap judge itu pasti. Iya. Paling sering tuh berdebatnya di bagian apa itu sih? Kalau sebagai judge? Kalau apa ya? Kalau misalnya taste kan subjektif ya. Itu maksud gue itu. Ya. Kalau judulnya kan taste, masalahnya kan itu personal. biar keluarnya jadi skor tuh gimana? Nah, jadi gini, misalnya gue ngasih poin 37 misalnya gitu ya. Dari 40 misalnya 37. Ya. Lu ngasih berapa? Misalnya dia lu ngasih 30 Ji. Lu nanya, yang lain kan bisa ada 4 judges tuh. Makanya judge itu nggak bisa berdua dia. Dia 3 atau 4 biasanya gitu. Nah nanti dari poin misalnya gue ngasih 37, terus sebelah gue 35, sebelah gue 38, lu 30, lu ditanya kenapa lu 30? Oh. Ini yang nggak pernah terjadi, nggak pernah tahu kan? Iya nggak pernah. Dia tanya kenapa 30? Dan di situ ada room for negotiations. Maksudnya bukan discussion. Ya kayak please explain kenapa 30. Kenapa lu ngasih 30? Oh ini chef gini. Dan yang 3 akan bilang nggak, kalau kayak gini lu harus kasih kayak gini dong gitu. Kalau cuma masalah minor things, it's about taste gitu, kecuali memang mentah ya kalau itu kan fix atau uncooked atau nggak bisa dimakan, nggak cannot be consumed, dan langsung semuanya sikat. Itu kan kalau orang-orang bilang kalau ganteng tuh subjektif, kalau jelek mah pasti. Nah kebanyakan yang disikat itu di preparations yang seperti yang gue bilang tadi, gue cerita gitu. Masak di tempat kompetisi, masak di dapur lu sendiri itu beda banget. Makanya ada timing. Ya enggak, lu punya waktu sekian, lu harus buat sekian plates, courses lu apa aja yang harus lu buat. Nah itulah. Gue pernah lihat dia dulu, ini zaman-zaman itu tuh gue dikasih timetable ya sama mereka. Iya. Lebih seru daripada itinerary jalan-jalan lo kalau keluar negeri. Per menit dia hitungannya kan, per menit lu mesti ini. Ada yang ngeklikin lah istilahnya. Yes, ada timekeepernya. Harus ada timekeeper, lo harus mesti kayak gini. Itu yang bikin gue nggak kompetisi guys, zaman dulu. Nggak punya temen saya. tapi memang apa ya, kalau bisa dibilang it's not easy for competition. Yeah, misalnya, tapi apakah itu sulit? Enggak kalau lu jalanin. Masanya kalau easy juga nggak seru sih. Iya juga. Iya kan. Kadang-kadang mungkin orang belum interest karena lu nggak jago aja di sana. Itu aja. Betul. Kalau udah terbiasa sih karena lu sering ikut ya. Disitulah ya, lu tahu salahnya. Ibaratnya ngomong itu, lu tahu salahnya tapi tahu adrenalinnya juga kan. Iya, betul. Nggak bisa nggak tidur mah tetap nggak tidur gitu. Gue pernah istilahnya apa ya, habis kompetisi dan as we discussed before, setiap kompetisi pasti hotel rame atau restoran rame. Iya pasti. Iya. Lu kan soalnya sama pameran juga mau pas lagi rame kamu. Next day lu masak, lu demam men. Iya. Iya, udah anget, salaman anget. Kemarin gue salaman sama Judges ya, atau tim captain atau coach. Salaman, anjing tangan mereka anget men. Gue tahu dia nggak tidur ini orang. Iya pasti. Di saat gue masih bisa tidur, masih bisa masih look fresh gitu. Sama mereka udah pucet, udah celong matanya. Gue bilang ini udah pasti nggak tidur. Ini udah sistemnya kayak ABRI. Tidur while you can. Mau setengah jam juga meremnya dulu dan melek lagi. Cuman itu sekarang ini kali keberapa Chef Daniel jadi judge buat yang FAA ini? Untuk internasional sih bisa dibilang atau kontinen itu baru 2 kali di luar ya, di luar Indonesia. Waktu itu pernah ke Malaysia, terus sekarang yang ke Singapura. Karena memang kelasnya itu lebih internasional dan judge-nya lebih tinggi lah istilahnya, dengan judge yang grade A gitu loh. Ada grade-grade juga? Ada grade, jadi ada A, B, C. Kalau C itu lebih ke nasional, kalau B ke kontinental, yang A itu internasional dan mereka bisa ngejudge world class dan sampai Olimpik. Kalau misalnya yang punya grade B itu nggak bisa ke Olimpik, belum bisa. Nah itu urusan tektokan sama yang senior itu gimana? Soalnya gue pernah sekali jadi jadi judge karbitan. Gara-gara kompetisi, dulu kan gue sempat bawa brand. Jadi gue dijadiin, oh yaudah dari brand kan bapak sponsor, jadi ikutan ngejudge, kanan kiri judge senior kan. Terus gue waktu itu kopi alatnya gampang, cuman tunjuk aja mana yang paling bagus, 3. Jadi gue kayak tiebreaker ya kan. Gue takut, yang paling gue takut itu gue pilih satu, yang 2 orang itu pilih yang lain, kayak ketahuan banget nih gue karbitannya. Nah itu kan pasti
Ya, kalau ini cerita gue kan nggak ada backgroundnya. Nah ini buat yang ada background kan sometimes pasti ada seleknya juga. Nah itu gimana tuh buat ngemulusin egonya lelaki-lelaki itu rata-rata semuanya. Kalau misalnya memang ada pembahasan tentang points atau let's say you find something in the kitchen gitu kan, you need to give the proof, either video or picture. Oh main fact aja. Yes, jadi we need to why I give this point, berapa gue didak poinnya, misalnya 3 poin, the reason why. Didak 3 poin itu tinggi loh, tinggi banget. Biasanya itu cuma 1, maksimum 2. Di luar dari taste ya, apalagi di preparation. Ditanya why, I found this. Misalnya, this is the picture, this is the video, gitu. Apalagi yang kritikal ya, sampai misalnya protein masuk ke dalam kitchen, itu temperaturnya bisa 20 derajat, 30 derajat. Makan. Lu bawa termometer sih berarti? Mereka bawa termometer tembak, semuanya itu punya, gitu. Apalagi di kelas-kelas. Iya, itu lebih gampang. Itu kayak gitu memang. Jadi ada termogan yang kita bawa tanpa harus biasa merusak buat gula lah. Iya, itu benar kita tembak. Dan itu proof, dan bisa ngelihat langsung digitalnya kan. Oh. This is the proof. Langsung pasti tembak foto jepret. Iya, kemarin gue juga gitu kok. Dengan Azerbaijan, terus dengan China juga kayak gitu. This is the proof. Terus banyak lah detail-detail yang kadang-kadang kita gue tahu kalau judge tuh yang senior banget guys. Itu dari zaman gue sekolah, sekarang masih judge dia. Beneran dari zaman belasan tahun yang lalu tuh orangnya masih banyak yang sama kan yang judge. Mungkin posisinya naik kayak gue nggak tahu ya. Cuma kadang-kadang kalau kayak Fateh ngeliat mukanya, oh dia lagi nih yang sering nongol. Karena memang patience ya, passionnya di situ. Dia juga pengen sharing. Terus juga dia nggak pengen kelewatan, maksudnya kelewat dari yang hype sekarang sih apa sih makanannya. Dan kalau di dunia kitchen kayaknya perlu lihat sih. Itu kan juga berpikir siapapun itu ya, siapapun itu mau kerja di restoran yang degustation apapun itu nggak sama aja kalau kita pergi ke restoran lain. Cuman it's an option, lu ngelihatnya kemana gitu. Apa sih yang lu lihat, apa yang lu cari, tergantung. Tapi it's a good thing to see. Apalagi kalau yang compete itu dilihat levelnya tuh orang-orang yang benar-benar punya visi dan misi yang bagus tentang makanan atau F&B. That's worth to see sebenarnya sih. Gitu loh. Kayak contohnya gini, kalau balik lagi kayak misalnya yang compete itu negara-negara Skandinavia atau Michelin-star. Kita ngomong tentang world class gitu ya. Ada kelas nasional dan each guest dimakan ke table itu harus bayar loh. Jadi kayak kemarin mereka serving 55 guests gitu ya. Oh itu orang datang bayar semua. Jual itu bisa sampai 500 euro per pax. Tapi jadi judge juga kan pasti kagak soal gengsi doang aja, pasti kan ada duitnya juga dong. Kalau gue ngerti kalau istilahnya mereka cuma sekali-sekali. Kalau yang dari zaman gue komi sampai sekarang dia masih jadi judge, masa kagak ada duitnya sih? Gini, kalau masalah itu sih gue kurang tahu ya. Gue kurang tahu. Cuman mungkin adalah administratif. Pasti ada lah ya. Administratif dikit. Cuman jangan dijadikan itu suatu pendapatan yang lu akan dapat sekian. Enggak. Being honest itu kayaknya enggak mengarah ke sana gitu. Pasti harus ada sisi dari lainnya pasti yang buat mereka keep up terus bisa passion jadi judge lebih juga. Lebih ke passion sih, karena itu kebutuhan yang lu harus lihat dan pengen tahu generasi sekarang udah kemana sih. Kan bisa kelihatan dari situ. Cara kerja gitu loh, terus hasil atau result yang keluar. Makanan di pas juga ngeliat, oh begini hasilnya. Bisa ngeliat komen di situ. Nah ini gue punya pertanyaan satu, baru kepikir deh Chef. Ini kan tadi kan sempat ngomong masa kompetisi sama operasional tuh beda. Nih gue tau nih otak-otak netizen nih kadang-kadang. Karena sekarang dengan zamannya udah mulai listing kemana-mana kayak gitu-gitu. Kan ada chance kemungkinan banyak yang ngeramein kayak maksudnya tuh yang ngejudge zaman sekarang Hans, Pareno yang udah listing. Nah itu tuh kan istilahnya itu dua dunia yang berbeda kan. Biarpun saling bersentuhan di F&B. Nah itu gimana caranya buat ngasih tahu dia itu kompetisi itu beda game lah istilahnya. Yes, betul. Seperti yang gue bilang tadi. Jadi kriteria untuk menang di kompetisi itu bukan cuman bisa masak. Seperti yang gue bilang tadi juga, let's say kalau dari masuk kitchen nih, nih hasapnya dihitung. Correct preparation atau CPP-nya harus bagus. Taste-nya habis itu presentations. Ya enggak? In each dish misalnya ada 3, berarti ada 3 kolom box yang harus diisi. Itu dari masuk kitchen. Setelah itu
Iya nggak? Sebelum itu ada administratifnya, ada penggalangan dana, ada yang seksi konsumsi segala macam gitu loh. Nah jadi kalau misalnya mereka mau ngejudge bisa, cuman lebih kerasa biasanya, lebih ke taste. Ya, karena technicality-nya itu yang beda kan. Itu dia. Jadi, nah apalagi mungkin dia bisa jadi just di listing itu aja. jadi kalau misalnya kompetisi nih, kompetisi wax, makanya judge-nya itu yang certified dengan wax, yang mengikuti seminarnya dia, yang punya akreditasi atau sertifikat yang A, B atau C gitu loh. Nah jadi sebagai judge juga ngerti apa yang harus dijudge gitu dan ngerti gamenya seperti apa gitu. Tapi bukan berarti yang di restoran itu bukan bagus ya. Sorry itu saya they are good man. Beda game aja. Bisa dapat the best Asia misalnya. They are good gitu loh. Cuman kan it's different ball game. Iya. Ini biar kalian ngerti aja. Beda guys. Iya harus tahu sih. Harus tahu perbedaannya. Tapi Indian is a good practice juga kan. Buat sebagai orang F&B di restoran. Disiplinnya segala macamnya. Ya. Cuman kalau misalnya di kompetisi bisa dipakai nggak sih untuk di normal kitchen? Bisa. Karena hygiene juga jalan, cutting boardnya, color coding juga jalan, gitu kan misalnya. Terus how to cut preparation, how to cut the vegetable, the meat portioning itu jalan. Kalau misalnya portioning meat lu nggak bener, rugi dong restorannya. Most probably kalau gue ngelihatnya bukan berarti lu kalau kompetisi lu jadi good chef, tapi kalau lu kompetisi paling nggak lu nggak bakal jadi bad chef lah. Karena lu udah tahu kayak kayak batasan guidelines-nya buat kayak how it works di kitchen juga, karena pedomannya dari sana juga pasti kan. Hasapnya yang di sana dihitung, hasap yang dipakai di dapur juga kan. Simple deh, gini aja deh. Lu sering masak di kitchen nih. Ya. Sibuk apapun di kitchen misalnya fire up main course, fire up dessert atau appetizer. Lu masak kayak 45 menit di kompetisi kitchen. Kok nggak keringet jagung keluar? Iya. Ngapa sih? Kenapa pressure-nya memang di situ gitu. Masak di rumah sama masak di tempat kerja aja kalau udah ada yang teriakin di belakang beda kan pressure-nya. Betul. Jadi ya memang different ball game kompetisi you need practice. Untuk kompetisi ya. Nah sekarang buat cewek ngelihat yang muda-muda ini buat naikin animonya lagi nih, apa yang bisa kayak please kalau mau coba ini tuh karena apa gitu? Biar yang muda-muda ini tuh masuk doang, kagak yang dipaksa sama sekolah. Banyak gua tuh yang dipaksa sama sekolah tuh soalnya. Kelas kompetisi ini atau masak di depan orang, atau kelas kompetisi lebih detail ya, itu nggak dipelajarin di sekolah men. Iya, tapi banyak sekolah yang maksain kan? Ya as long as with the right mentor ya. Iya. With the right mentor. Cuman memang namanya proses pembelajaran itu kan nggak langsung naik ke atas tuh. Iya. Misal lu ngambil dulu 20%, habis itu naik 40%, 60%. Karena dihajar langsung ke atas 100%, mereka nggak akan dapat. Ya. Kalau langsung mentok atasnya nggak bisa. Istilahnya kalau main bola lo belum giring, toto lawan Messi kan ribet ya. Nggak bisa. Keburu males, capek lah. Males. Nggak bisa men, nggak bisa. Cuman di situ lama proses pembelajaran. Tapi kadang-kadang ya yang gue dengar ya, baru muda ini atau siapapun itulah ya. Let's say lah itulah ada di dunia sana. Ya, jadi pas disuruh kompetisi mereka bilang, gue takut kalah. Pasti kalah. Nggak, sebenarnya gue pengen kasih tahu itu kompetisi itu cuman mengetahui seberapa jauh. Lu compete sama diri lu sendiri juga. Itu benar. Karena nggak ada skornya juga guys. Rata-rata kalau yang baru mulai ya udah lu dapat gold ya gold. Ya jadi gini, seberapa maksudnya ranking kayak. Jadi lu compete dengan diri lu sendiri sih. Maksudnya seberapa siap lu ikut kompetisi. Iya. Gitu loh. Kadang orang yang udah bagus nih, dia pasti suka miss. Maksudnya suka miss gimana sih? Kayak misalnya gini, kalau dia walaupun ya udah prepare, pasti ada either dari shit happens in between, oven tiba-tiba mati. Iya. Tiba-tiba jatuh. Kemarin itu, ini mungkin gue nggak videoin. Itu tim Singapura pas ngebuka roll, fish rollnya dibuka, itu ikannya sampai lompat men. Yang rollnya itu kita kalau itu lompat dan pecah, udah deh. Ya udah di lantai aja nih skornya udah pasti beda. Iya, iya you fail. Iya, gitu pasti. karena shit happens gitu. Nah, how good you are for that competition. Di restoran yang tiap hari menunya sama ya shit happen, apalagi yang beginian. Nah itu jadi jangan mikir antar gue lawan dia, gue pasti kalah lah. Adrenalinnya seru sih, gue ngebayangin tuh gue zaman ngeliatin ini yang pada kompetisi tuh, kayaknya seru. Cuman ngeliatin mereka nggak tidur, males. Nah,
Tapi ingat, kalau di saat kompetisi, lu kan meet with people. Ya, pasti. Ketemu sama orang dong. Ya, yang passion semua. Menurut gue tuh ketemu orang-orang yang sama passionnya tuh sangat menyenangkan sih. Oh yes. Apalagi urusan kerjaan ya. Yes. Kalau urusan main kan gampang kadang-kadang. Urusan kerjaan tuh, di situ gue ngelihatnya tuh, ini kita ngomongin zaman dulu gue main sama anak-anak teatro. Dulu kan gue kerja sebelah-sebelahan lah ya. Gue di Mozaik yang di Batu Belik, teatro di Seminyak. Gue ngeliat, seru banget nih bisa toto berangkat bareng. Diocahin barengan juga. Tapi udah di kitchen sih gak seru, udah jam 7 sampai jam 11 gitu. Serunya beda mungkin. Terus besokannya tetap aja kerja kan, kadang-kadang gitu. Tetap aja kerja, benar. Dari zaman dulu gue gak bahas, soalnya zaman dulu itu Bali masih high season, low seasonnya tuh jomplang banget. Dan FAT pasti kan nyari bulan rame dong, nggak mungkin FAT lagi awal Desember lagi badai begitu dia bikin, nggak mungkin. Iya. Pengorbanannya tuh after itu juga ada kan, nggak mungkin gue break ya 2 hari habis itu kompetisi. Nggak bisa, pasti juga kita mikirin bisnis sih. Di saat kadang-kadang kita tampung misalnya buat first day competition atau second day, oke kita mundurin gitu ya. Kalau lu mau nggak misalnya datang di tanggal sekian, kita full, misalnya kita buka gitu, buka. Karena ada kompetisi atau event biasanya kita punya alasan kayak gitu, kita buka di tanggal sekian to serve you things ya jadi kita juga pengen berkreasi lebih, pengen lihat orang juga bikin apa, dan di saat itu juga kita masih tetap jualan, masih tetap mikirin bisnis. Buat kalau kayak itu kan extra effort ya chef ya, buat bisnis itunya sendiri extra effort. Kalau buat Chef Daniel sendiri tuh kalau buat kayak meyakinkan bisnis ini buat kayak kasihlah anak lu coba, lu support lah, itu tuh poinnya apa buat mereka kalau menurut Chef Daniel? Wow. Biar ini makin banyak nih yang keluar bawa timnya. Karena gue ngelihat zaman dulu nih, ya mohon maaf, yang independen teatro doang yang berangkat. Soalnya kalau dulu kan mostly sampai sekarang mostly hotel yang punya mungkin budget yang lebih fasilitas dan budget yang lebih bisa tinggal besok DW3 datang buat makeup yang kayak gitu-gitu. Nah, cuma kan sebenarnya bagus juga kan. Salah satunya teatro waktu itu banyak orang tahu teatro juga gara-gara gak semuanya mungkin ya, cuma ada hal di bagian sananya juga ada. Balik lagi ke passion masing-masing sih, passion chefnya atau yang mau anak buahnya berkembang. Jadi kalau lu bilang efeknya apa sih? It's a big impact, man. Bising terlalu gede sampai susah it's big impact. The example misalnya. Ya bisa lihat gue gitu untuk dalam segi kompetisi ya, atau maksudnya berkarir ya, sebenarnya masih ada yang lebih baik dari gue, udah pasti. Cuman you have more confident, udah pasti. More confident in day-to-day basis. Dan gue percaya di saat orang kompetisi nih, misalnya selesai kompetisinya, pasti lu ngerasain besok gue mau masak lagi. Oh iya, panas. Apalagi abis kalah. Kemarin. Atau yang anjir nanggung gitu kan. Pasti mau ikut lagi gitu. Iya pasti. Nah yang kedua, lebih kreatif. Lebih kreatif. Jadi kompetisi punya different classes, terus kenapa gue nggak bikin ini, kenapa gue nggak bikin itu kemarin, karena gue ngeliat dia dibikin itu. Berarti di environment yang baik, jadi banyak input juga yang bagus masuk. Dengan secara nggak langsung lu juga biasa buat kayak kreatifnya jalan terus. Nah, di saat itu kan setelah kompetisi, setelah masak let's say 45 menit, after the review in another 15 minutes, judge-nya akan datang, akan nge-review makanan lu. Ini punya siapa, dia akan yang kita lihat tuh seperti ini, maunya kayak gini, kenapa nggak lu melakukan ini, karena gue ngeliat lu seperti ini. Dan itu yang paling penting di kompetisi. Itu bisa buat jadi learning experience juga. Yes, benar. Bukannya kalau misalnya dapat medal, is bonus. Tapi prosesnya itu yang menurut gue itu sangat penting. Dan mereka harus lihat. Jadi kalau setiap kompetisi misalnya jangan pulang dulu ya. Mereka nunggu. Mereka selalu bilang, jadi sebelum mulai masak ada briefing, ya dikasih tahu tuh semuanya, you're cooking for 45 minutes, for how many dishes, after finish, we will give you the feedback. Then you have to wait for the feedback. Karena untuk datengin orang ini ke Indonesia itu effort loh. Kebayang nggak mereka udah di 25 tahun, 30 tahun di industri, ngejudge-nya ke negara yang sama, yang dijudge kelasnya sama, misalkan. Guideline juga sama, dan kenapa nggak tunggu dan dengerin komennya dia atau feedbacknya in 15 minutes. Karena yang penting itu sebenarnya. Itu ilmu yang paling mahal menurut gue. Biar habis itu kalau lu kalah lu kompetisi lagi menang. Dan itu juga. Iya, dan nggak cuma ngeliat di sisi lu doang ya, lu bisa belajar di sisi orang lain. Karena dan di situ lu dengerin tuh.
Misalnya 6 plates, 6 kompetitor, 6 masukan itu ada di situ. Ini yang kadang-kadang abis dijudge, abis dikomen pulang. Oh itu sayang tuh. Karena udah tahu gak bakal dapat medal. Ya kecuali your dish is undercooked atau ya udah lah ya. Cuman itu kan jadi pengalaman gitu loh. Paling gak rasain lah diomelin sama chef-chef itu. Terus disiplin disiplin sih penting banget. Punctual itu. Nah Chef Edward mulainya gimana? Bisa mulai sampai ini kita ngomongin zaman dulu dah. Mulai ini karena kan mulainya nggak di Indo kan, dan katanya nggak ada yang ngajarin juga biar yang lain tahu semua mulai juga kan pasti dari nol juga. Gue kalau ngomongin gitu sih nangis gue. Jadi nangis sampai besok kita ngobrol. Yang singkat padat ya Chef. Mulainya gimana buat yang lain, buat inspire yang lain juga. Gue masih ingat ya, gue compete sama kebetulan gue pertama kali compete itu sama Mandif. Sama Mandif, shout out. Mandif. Babe, kalau anak. Sama Mandif, dan di saat itu kita nggak tahu gimana coating vegetable man. Ini kita ngomongin static display. Jadi kita ikut 2 static display, 1 practical. Langsung mulai static display? Langsung. Kagak mulai pasta dulu apa gitu? Nggak ada static, kita ngeliat. Wow, creating beberapa dishes. Kita ngambil 2 kelas karena Mandif bilang, lu ikut gak praktikal? Gue bilang enggak deh, gue yang ngangkat aja bantuin lu gitu kan. Terus abis itu gue clear up juga bantuin lu, gue di belakang kalau butuh apa gue akan bantuin. Tapi itu Chef Daniel yang pertama, Chef Mandif yang pertama juga? Sama. Oh berduaan mungkin barengan. Mandif itu kan punya experience di Belanda sebelumnya kan. Dia mungkin masak dia punya ekstra lah, maksudnya extra knowledge tentang itulah kayak gimana. Gue itu karir ya, mungkin ini kilas balik lagi sih nanti about education and things lah kita ngebahas ini. Nah jadi di hari itu, besoknya mau static display, pagi itu barang itu harus ada di table gitu, istilahnya dengan komplit dari appetizer, kok nggak salah ikut 4 plate of appetizer, kok nggak salah gitu ya, selection of appetizer, kita bikin ikut 2 kelas, kita coba-coba memang, itu jam 7 pagi itu item plates itu 4 plates harus ada di static display table, each competitor, kok nggak salah ukurannya 90 kali 60 kotak gitu ya. Jadi berarti listing ingredient yang mau dipakai menunya itu harus sudah di sana lah istilahnya barangnya. Barang itu udah ready, udah di plates atau assemble di sana gitu loh. Oh harus udah ready, udah jadi, udah buat dijudge. Oh. Jam 2 pagi gua sama Mandif masih coating sayuran. Ini kok jadinya begini. Nah ini ngerjainnya di mana? Di Abu Dhabi di kitchen. Oh di kitchen. Iya, di kitchen untuk ngasih buat kayak. Oh iya di support, kebetulan memang jadi pas di tahun itu gue sama Mandif kerja dengan chef yang sama, namanya Christian Peugeot, dia orang Prancis, dan di saat itu kayak oke, lu ikut kompetisi ikut deh gitu. Terserah tapi dia ngerti kompetisi, dia mentorin apa enggak? Dia nggak mentorin, ngizinin aja itu serah. Aja kadang-kadang susah ya. Nah tapi akhirnya di end of the day itu ada di plate saja. Nah, pokoknya jadi. Itu yang ngomong bagus ya. Pokoknya jadi. Udah demam dikit ya nggak, tangan dingin udah pasti tuh. Taruh, kita ngeliat lah kanan kiri. Anjir bagus-bagus amat ya. Gitu kan, bagus-bagus amat. Ini gimana ya? Udahlah, yang penting sampai di saat sebenarnya di saat itu ada rasanya loh. Jadi kayak gue masih ada rasa gimana cara? Jadi static display dulu kita buat. Ini masih dibumbuin. Iya. Jadi ada namanya orange consomme. Gue masih ingat sama Mandif nih. Asparagus bavawa. Itu asparagusnya yang dipikirin, disusun gitu loh. Itu konsomenya beneran tuh dari stok, orange direduce. Itu sampai warna gold gitu loh. Bilang, ini kok effortnya gini banget ya kompetisi gitu kan. Terus habis itu kayak ya udahlah, gini kali ya Div. Ya begini emang rasanya harus kayak gini. Oh ya udah. Itu mereka nggak dicoba. Ya sebenarnya mereka nggak coba, gitu. Nggak di tasting gitu. Iya. Cuman kita mikirnya kayak kita harus bikin sesuatu yang proper. Gitu. Mindsetnya ke sana. Sampai sana sekitar baru taruh jam 7, jam 8 tuh jalan. Itu tuh dulu posisi apa tuh sama Chef Mandif dulu? Mandif, CDP, gue Demi. Sejauh itu sih guys. Dia CDP, gue Demi. Jadi yang lain ngebantuin buat operation lah. Kalau kita udah keluar dari operation, tapi tetap pas ada event ya kita tetap masih ongoing gitu kan. Nah udah tuh jam 7 gelatinnya bagus, jam 8 gelatin udah hilang. Karena dia jadi kan oksidasi terus habis itu ada yang
melting lah, habis itu ada finger mark lah. Kita cuman ya kok gini amat ya, begini ya. Terus cobalah kita ke table lain dan ngelihat, wah gelatinnya tuh awet sampai jam 5 sore. Jam Itu 3 ternyata sore. apa? Beda merek apa gimana? Lebih ke resipi sih. Oh resepinya. Bikin coating gelatin aspek buat competition itu beda, men. Itu beda handlingnya, berapa derajat harus dibikin, air sama gelatin perbandingannya berapa. It's two different things. Terus harus di resting dulu overnight. Abis itu besok lu bisa potong-potong lu pakai. Bukan yang hari itu gue sampai sempat sama Andif gue. Dia mengkilat kasih gula kali ya. Di saat ada gula kan tambah lemes gitu loh. Tambah dia nggak akan set. Ya itu logiknya anak dapur aja lah, coba dipakai dulu gitu. Jadi sampai sebegitunya effortnya yang kita coba gitu loh. Karena kita pengen tahu. Nah disitulah kita ketemu sama judges, terus mereka komen. Salah satunya Chef Otto Weibel yang gue cerita tadi. Dari dulu dia judge, sekarang sampai kemarin terakhir gue masih ketemu dia sebagai chief judge. Dia cerita lah, jadi dia juga happy di saat gue ada di sana kemarin dengan mereka. It's happy to see you gitu. Ini akan ngebantu Indonesian kuliner. Dan dari komen juga balik lagi komen tentang judging point. Dia bilang lu kurang ini harus Di situ kayak gini. pertama kali mulai bisa belajar tuh di situ tuh. Abis langsung benar juga sih gitu loh. Nah, itu berarti awalnya dapat apa tuh? Nggak dapat apa-apa. Participation kalau nggak salah. Kalau Mandif kalau nggak salah dia dapat silver di cooking deh kalau nggak salah. Cookingnya bagus. Terus soalnya kan normal orang kalau mulai kompetisi tuh kelas pasta lah. Kalau di sini kan gue nggak tahu kalau di UAE ada apa kelasnya. Mandif ngambil 3 kelas gitu. Dan gue bantu dia memang untuk yang Emang chef yang itu nggak bisa nyantai itu, harus gaspol. Iya, dia gaspol dia gua maksudnya ya dia juga apa ya, benar-benar orang yang punya visi dan misi yang bagus gitu untuk dunia kuliner apalagi kompetisi. Gue rasa dia juga kangen sih untuk kompetisi, cuman waktunya mungkin nggak ada ya. Anak udah makin gede, udah minta iPhone sekarang pasti. Ya juga sih, ya juga. Ya jadi Kalau dulu cuma nyari doang pulang, bapak nggak pulang-pulang. Kalau sekarang kan udah beda kasusnya. Ya itu kan mungkin, tapi it's a good experience to have juga. Yang awalnya ini semuanya lihat nih dari partisipan ujung-ujungnya sempet. Nah kalau Chef Daniel sampai yang waktu itu di Bokus tuh ngurusin sampai sejauh mana tuh? Gue inget tuh gue bawain tray-nya soalnya. jadi gini, awal-awal itu untuk ikut kompetisi ya, gue sama Mandif masih sempat kontak masalah. Kena gue sempat ngomong, gue menyebut nama Mandif cukup banyak di sini karena dia partner gue untuk kompetisi di awal-awal gitu. Jadi kita sharing kayak, even though kayak misalnya, Div, lu mau ikut Bokus atau Global Chef? Jadi ada 2 kompetisi yang menurut gue lebih punya prestis yang cukup tinggi. Kalau Bokus D'Or itu Paul Bocuse kan. Kalau misalnya Global Chef lebih ke Wax yang punya rules regulation yang cukup jelas juga gitu. Jadi kalau itu mentoknya lah 2 kiblat itulah. Wah itu di luar dari World Cup, World Class yang di Luxembourg itu next year, sama yang di 2028 ada IKA Olympic itu ada juga. Di luar itu ya, individual competition yang sangat prestigious itu dua ini itu. Global Chef sama Bocuse d'Or, dan dua-duanya gue udah ikutin. Sempat ngomong sama Div waktu itu, Div lu mau Bocuse d'Or atau mau global gitu kan. Kalau lu mau Bocuse, gue berarti stay di UAE, gue ikut global dulu untuk represent UAE team, bukan Indonesian team. UAE malah yang direpresent. Bisa team. begitu? Bisa. Padahal emang kan paspor Indo kan? Bedanya gitu. Kalau di Global Chef berdasarkan domisili. Lu domisili di mana gitu. Gue pikir kayak Indonesia zaman sekarang. Bukan kayak bola ya, lu harus naturalisasi. Enggak bisa, enggak gitu. Kecuali Bocuse d'Or. Kecuali Bocuse d'Or. Bocuse d'Or tuh darah. Ya, harus citizen. Gitu loh. Terus akhirnya gue mau Bocuse, ya udah lu duluan deh. Makanya Mandif turun pertama di Bocuse d'Or. Itu baru abis itu gue represent Indonesia, represent UAE untuk Bocuse d'Or. Untuk Global Chef. Nah, yang Global Chef ini yang seru banget sih menurut gue. Bedanya emang apa sih kalau sama Bocuse? Kalau dari segi award di zaman gue, UAE itu pertama kali night stage. Benderanya. Pas lu yang maju ke sana. Yes.
pertama kali waste Itu sistemnya UAE. ranking juga berarti, kayak Bokus. Sistem sama sistem poin dan apalagi di UAE. Lu mau ngomong chef siapa yang masuk ke UAE yang mau ikut kompetisi itu high levelnya tinggi banget. Guys itu zaman itu gedung-gedungnya baru jadi itu semuanya Aduh, UAE. itu sangat berkembang sih menurut gue di saat kompetisi di Global Chef itu chefnya itu top banget sih. Itu bukan Dubai yang udah jalan 10 tahun terus enggak. baru itu beneran masih baru banget kan baru itu. banget itu hotel-hotel bagus juga baru berkembang. Terus mungkin gue bisa cerita nanti tentang Global Chef ya. Ya. Global Chef waktu itu karena gue udah ikut sering kompetisi di salon kuliner UAE, terus sama beberapa kompetisi kayak Anchor kayak gitu kan, mereka juga ngadain nih untuk produk mereka. Dan gue berpikir cobalah untuk di global. Dan ternyata finalnya untuk Afrika Middle East itu ada di Abu Dhabi. So dari segi cost juga enak gitu loh. Iya. Ya kan simple. Nah, gue coba gitu loh. Tapi harus melewati kualifikasi. Nah, ini cerita history banget. Udah gak lama sih ceritanya, cuman gak apa-apa ya. Di kualifikasi itu, tau gak gue harus berhadapan dengan siapa? Sama siapa nih? Itu chef gue. Olah? Serius? Oh buat ngadu, buat jalan, buat UAE-nya ini, Yes. buat itu. Untuk represent UAE itu chef gue. DDH. Lah gimana Mungkin semua ceritanya? orang kalau yang tahu DDH. DDH itu fine dining restaurant. Yang setiap hari mungkin cuma 2 packs, 4 packs. Tapi di dalamnya itu orang kompetisi semua. Jadi kalau tim DH keluar untuk kompetisi, itu kita udah pasti ngambil trofi 1, 2, 3, 4. 4 pun disikat. Jadi ini maksudnya jadi kayak lawan terakhirnya tuh tim A lawan tim B gitu? Kalau di sekolahan gitu istilahnya? Enggak, istilahnya gini, kalau misalnya untuk salon kuliner ya, di saat itu yang paling kuat memang dari tim kita, dari tim DH. Karena chefnya itu emang gila kompetisi. Enggak, maksudnya yang tadi yang di global tuh tau-tau jadi compete-nya sama chef sendiri tuh Nah gimana? itu jadi gini, sebenarnya ada 4 chef. Satu dari Madinah Jumeirah, satu dari Radisson kalau nggak salah, masih inget. Satu dari DH, dan gue dari The Address Downtown. Gue udah pindah waktu itu. Gue udah pindah jadi The Address Downtown nih ya. Nah, ada 4 Daniel kualifikasi. Oh fine, gue bilang fine. Terus 2 minggu masih 4. Selang seminggu tinggal 3. Selang 3 hari tinggal 2. Ini selang tuh maksudnya kompetisi terus Enggak, gugur-guguran? sebelum kompetisi berlangsung. Oh yang mau majunya nih. Yang mau majunya nih. Jadi ada waktu kan, misalnya kita preparation itu kan, preparation oke, sebelum kompetisi misal tanggal 19. Itu dari tanggal 1 udah jelas, tanggal 1, tanggal 7 kan kita mau tahu siapa yang kompet, dan itu cuma 4 kandidat. Sampai hari ketiga, chef gue tuh nelfon. Daniel, it's only between you and me. You still wanna do this? Terus gue nanya, kenapa memang? Iya karena yang 2 lain tuh step back, dia bilang gitu. Oh oke. Oh ini berarti kayak kalah sebelum berperang ini. Mereka udah kayak udah gue mundur deh. Iya, terus dia nanya kan, are you still wanna do this? Terus saat itu gue bilang, I wanna do it. Gila ya. Gue belajar kompetisi banyak sama dia. Banyak banget gue belajar kompetisi in detail ya. In detail. Terus kualifikasi, dia udah pernah ikut Global Chef untuk untuk UAE represent juga. UAE itu udah 2 kali. Sedangkan lo yang pertama nih. Gue yang pertama, dia udah 2 kali. Berarti dia mau ketiga gitu kan. Dia mau tripit nih ceritanya. Terus akhirnya gue ketemulah hari itu. Ketemulah di tempat itu masak. Dia cuma say hello, Daniel good luck. You too, masak gue. The end of the judging, tau gak beda skornya bro? Paling 1-2. 0,40. Bisa main koma-koma aja? Yes. 0, sekian. Oh berarti di averaging semua lah. Iya, kayak gitu. Bete gak tuh dia? Bete sih. Ya pastilah. Bete men. Ini gue belum cerita kemana-mana ya, tapi this is the real story gitu. Iya. Ini kayak kungfu kid, Jackie Chan-nya kalah. Nah. 0,4 sekian kok nggak salah. Dah tuh Daniel lu kepilih untuk represent UAE into the next buat yang maju. Itu regionalnya doang berarti? Iya, ini nasional. Oh, Terus nasional regional itu di Abu Dhabi kan. Afrika Middle East.
Nah, gue sama Chef Yura ini, gue bisa manggil dia chef karena gue tahu dia kaliber dia udah cukup tinggi dan dia sekarang masih di UAE. Banyak yang gue ambil dari dia, dari makanan yang di represent di hari itu, waktu dia kita battle untuk masuk ke regional, untuk Afrika Middle East. Ada beberapa dishes yang gue masukin menu gue. Kayak 2 method of cooking, 3 method of cooking dalam satu dish, gue ngambil semua ide, gue masukin di situ. Dan gue compete sama kalau nggak salah itu South Africa, Egypt, Saudi, gue lupa ada negara-negara, ada 6 deh kalau nggak salah. Terus menang juara 1. Yang di regionalnya nih? Yang di Abu Dhabi. Juara 1 dapat gold. Nah, udah lolos lah nih ya. Wah, semua happy bla 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 bla. Karena biasanya either kompetisi global chef yang megang South Africa, terus next kompetisi biasanya UAE, biasanya kayak gitu. Antara South Africa sama UAE biasanya. Antara itu dua dah. Antara dua itu gitu. Terus udahlah masuk final dong. Finalnya itu di Korea Selatan. Korea Selatan itu ada 7 kontinen. Itu berarti lawan yang Europe semua ini baru nongol di sini nih berarti. Iya, semua itu ada. Waktu itu ada Norway, ada New Zealand, Hong Kong, nggak salah, ada Hong Kong, Netherlands, Italia kalau nggak salah, gue lupa deh. Pokoknya ada 7 aja. Prancis mana nggak ikut? UAE ada, Prancis enggak, kalau nggak salah dia di represent sama Italia kalau nggak salah ya. Oh, buat yang West Europe ya? Iya, kalau nggak salah itu ya. Pokoknya ada 7. Nah, short story, gue cuma mikir, anjir mereka datang pakai tim kan, gede banget. Itu timnya itu bisa 10 kali. Iya. Dan full equipment, kitchen, full kitchen, setup. Tau nggak gue bawa UAE pakai apa? Koper, equipment doang men, pot pans bla bla. Gue pikir gue beli sayuran, vegetable apa, fruits itu dari sana, dairy products, minyak sekarang gue beli. Cuman equipment gak mungkin gue beli di sana, gitu kan. Jadi ada yang disuplai, ada yang enggak. Jadi gue bawa. Kalau nggak punya temen di Korea Selatan, mas setengah mati tuh pasti tuh. Akhirnya kan kita dikasih kitchen. Oh disiapin tapi. Disiapin memang untuk 7 kandidat disiapin kitchen. Terus habis itu gue ada asisten kan. Gue juga lupa nih cerita tentang asisten. Jadi di saat lu compete di hari pertama untuk regional, umur kandidat lu itu nggak boleh lebih dari 23 tahun. Ini yang bantuin? Yang bantuin. Jadi kalau misalnya hitung 2 tahun, setahun atau 2 tahun sebelumnya, berarti umur dia harus berapa? 20 ya? 20-an dong. Iya, 20-an, 21 lah mentok. Nah, 21,5 lah mentok. 21-an ya. Nah, di saat itu yang kerja ke Dubai harus yang profesional biasanya umurnya udah 22. Nah, itu nyarinya last minute berarti. Tau gak gue ngambil siapa? Siapa yang lo ajak? Anak steward. Yang available aja. Yang available orang Bangladesh, anak steward yang gak tahu apa-apa. Dan dia jadi asisten gue. Segitu kepepet itu berarti? Ya karena di tadi gue juga harus bikin kompetisi ini jalan men. Dan gue punya asisten. Ya udah kadung juara gimana, udah bisa jalan kan nih ya. Terus compete lah anyway, praktis segala macam. Dapatlah the best man course dari UAE. Gue udah berpikir kayak, aduh ini menang gak ya? Gue bilang gitu kan. Tapi so far gak ada terlambat. Dapat the highest point di kitchen. Hasapnya bagus, dapat the best dishes by UAE main course itu yang gue posting di Instagram. Nah Norway itu dapat the best appetizer sama the best dessert. Jadi yang juaranya si Norway itu? Norway juara 1, juara 2 UAE, juara 3 Kanada. Oke. Wah disitulah pertama kali dan mungkin masih yang terakhir kali ya, belum ada yang naik lagi untuk menang. Mereka semua baru dapur guys kalau kompetisi itu. Apalagi kalau Bocuse kan selalu di Lyon kan terakhir kan ya chef ya? Bocuse ya. Kalau Bocuse selalu Lyon. Kalau yang tim-tim Eropa ini semuanya bawa kontainer itu isinya dapurnya semua kan? Ya kan mereka jalan. Iya kan? mereka jalan. Mereka cuman itu yang mereka ngomong kemarin di World Class Luxembourg nanti next year.
ada kompetisi by Wax juga. Mereka pakai trailer udah. Iya, pakai udah trailer, full equip, tinggal didorong doang. Dan waktu di Lyon gue sempat ngeliat sih. Yang waktu yang Dedi main ya untuk Coupe du Monde ya. Iya. Kalau Chef Dedi kan mainnya lebih pastry. Itu tadinya cuma kitchen stand berubah jadi kayak rumah. Iya. Gue ngeliat soalnya waktu itu pas zaman sekolah ada yang Cedric atau siapa gitu yang dari Denmark datang, terus diceritain dokumentarinya lah dia bawa kontainer dia bawa ke sana. Iya. Pas masuk di drop berubah jadi dapur. Gue bilang, lah ini mah curang namanya kalau otak gue ya mikirnya. Tapi itu diperbolehkan memang. Iya. Itu efisiensi. Nah ini sekarang kita kan ini kemarin baru ngebahas ngelihat ada shoutout dulu nih ada Ivan. Ternyata yang teman main jadul lah. Chef Abu, ada Rian. Nah itu kan pada bawa nasional tuh. Menurut Chef Daniel tuh gimana step-stepnya yang paling make sense deh, reasonable buat sampai bisa dapat support sampai bisa ngelakuin itu. Gak usah bawa kontainer dulu deh, yang lainnya dulu tuh ke arah bisa sampai ke sana. Itu tuh gimana biar kita bisa compete-nya ke arah sana lah. Jadi gini, kompetisi kan memang bukan sesuatu yang mau compete besok hari ini baru prepare. Enggak, pasti. Yang pertama yang jelas harus ngumpulin tim. Yang ngumpulin tim dulu dan make sure kalau kelas national team itu yang udah pernah ikut kompetisi, ya kan, mau itu tim atau individual. Yang kedua dia professional chef pastinya. Iya pasti. Karena kenapa bukan junior? Kenapa enggak chef yang biasa aja atau yang kan mau menang yang belum baru pertama kali compete? Nggak bisa karena lawan kita itu yang udah compete kemana-mana. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba masuk orang baru mau kompetisi dalam sebulan 2 bulan bisa ikut hasilnya udah ketakar lo akan dapet apa. Dan itu udah kebaca, lo pasti dapat ini. Kalau gue ngelihatnya tuh dari zaman gue di Singapura, yang compete tuh profesional tuh beneran lu dibayar buat compete. Yes. Itu kan technical, lu bukan profesional chef itu yang compete. Yeah. Itu profesional kompetitornya profesional dibayar buat latihan, dibayar buat persiapan. Yes. Dan bisa tahunan orangnya itu terus, nggak gonta-ganti. Dia spend the time for the competition. Iya. Benar-benar memang sempat gue ngomong sama si Angtong kemarin yang cerita itu. Angtong yang di Singapura. Dia bilang memang prepare ini kita pertama itu dengan menu A misalnya. Udah dicoba lah, trial. Itu bisa jadi menu C, men. Ada perubahan. Iya. Oh ini kurang ini, oh ini tambah ini, oh mungkin ini diganti ini gitu. Jadi emang ada proses perubahan. Jangankan ya dengan national team. Practical yang individual juga gitu. Kemarin lu latihan apa, besok pas kompetisi pasti ada perubahan kan. Gitu loh. Ya, adjustment juga kan. Adjustmentnya banyak gitu. Apalagi yang melibatkan orang yang banyak di tim. Abis itu masaknya juga sekitar 4-5 jam. Menurut gue effortnya juga cukup panjang dan lama. Dan yang seperti yang lu bilang, ya yang pasti prepare orang-orangnya itu. Yang seperti yang kualifikasi. Bukannya gak boleh ya, kalau misalnya tim yang mau, gue mau join national team, please welcome. Bisa bilang sama asosiasi kalau memang interest and need your commitment. Iya. Gitu, nggak cuman gue mau ikut, abis itu disuruh latihan, abis itu hilang. Oh nggak bisa chef ini. Ya pasti awalnya dites dulu ya, nggak langsung semuanya ready dites dulu. Bener, komitmen kan pasti dites. Jadi berarti menurut lo awalnya dari orangnya dulu aja orangnya nih dulu. Dicari deh gitu loh. Dan untuk jadi national team represent the country memang mereka yang udah pernah ikut kompetisi. Ya, terus abis itu punya coach yang tahu tentang kompetisi, apa yang mau diikutin. Ya, kan? Ya biar nggak buang-buang waktu lah istilahnya. Biar nggak buang-buang waktu, terus juga straight to the point kita mau bikin apa, terus butuh support apa. Especially kalau duitnya terbatas kan harus efisien ya. Oh yes, itu udah pasti gitu loh. Karena mungkin menurut gue pribadi ngelihatnya mungkin budgetnya dari pemerintah mungkin bakal keluar jauh lebih gede lagi ketika jalannya terus-terusan dan mungkin sisi konsistennya juga kan. Itu gue nggak tahu, ini gue ngelihat, ini gue bilang pemerintah nih sekali-sekali. cuman kalau itu gue nggak tahu sih. Mungkin Rafael atau Stevo bisa jawab. Cuman di end of the day pasti kalau ada hasilnya atau apapun hasilnya. Iya pasti. Mereka willing to support sih. Cuman mungkin duitnya ada soalnya, jangan dikorupsi aja. Soalnya gue nggak ngelihat gue ngelihat emang dari sisi banyak halnya itu kalau ngelihat ke sana stepnya banyak lah. Oh ya. Gak bisa langsung
Terus itu. Dan lo harus punya tim ya. Jadi bukan tim yang masak, tapi seperti yang gue bilang. Itu bukan superhero type of job lah ya. Harus ada yang mikirin logistik, ada yang mikirin konsumsi, terus ada yang dokumentasi juga harus ada. Jadi mereka memang benar kayak atlet harusnya. Iya, lebih mirip kayak atlet sih. Iya. Jadi memang dan bosan juga gue ngeliatin mereka pada yang profesional yang ikut kompetisi. Gue liat hidupnya sih anjir boring banget hidupnya. Tiap hari ngerjain hal yang sama kan, all about grinding juga. Yes, benar. Nah ini sejauh ini efeknya nih Chef, kan ke karir juga kan pasti berasa yang tadi kayak Chef Daniel bilang segala macem, sampai yang kemarin sempat yang sama Pak Mario dapat event nasional juga ngurusin KTT gitu-gitu. Berarti kan ya efeknya ada kan dari kompetisi semua, mungkin dimulai dari sana. Nah ini kalau karirnya itu abis dari kompetisi itu gimana jalannya kalau buat Chef Daniel Edward? Kan ada zamannya tuh pasti all about competition tuh kan otak tuh. Terus udah gitu nextnya ke karir tuh kalau buat Chef Daniel bawanya tuh kemana? Jadi yang jelas juga connection sih ya. Pertama itu connectionnya bantu banget ya. Connection yes pasti. Yang kedua di luar dari itu orang tahu kaliber lo. Kaliber orang ini udah kemungkinan besar nggak bisa masak sejelek-jelek yang kompetisi ya pasti jago lah. Udah tahu gitu loh. Apalagi kalau dibilang udah pernah keluar kompetisinya. Bagi orang awam kemarin recently sih ya 2-3 hari yang lalu itu ada sempat ngobrol sama salah satu investor gitu loh. Terus ini true story ya. Terus mereka bilang Chef mau kemana? Gue bilang gue mau ke Singapura gini. Mau ngapain ngejudge? Ngejudge apa ya? Ini apa ya? Di situ mereka yang berpikir maybe kayak mereka trust. Mereka tahu berarti skillnya udah di sini. Walaupun kayak ya semua orang bisa dapat itu gitu. Cuman mungkin waktunya belum. Gitu kan. Cuman dari segi bisnis itu impeccable. Jadi dari effort yang ke sana ada efeknya langsung juga ke karir, bentuknya banyak. Simple sih, as long as it's positif pasti resultnya positif. Lu melakukan sesuatu positif pasti resultnya positif. Gak ada yang membohongi effort lah. Gak ada sih, emang berpikirnya secara positif, lu sharing the knowledge. Apalagi kayak kemarin event KTT kan. Gimana tuh Chef bisa dapet chance di 2 kali ya? Jakarta sama Labuan Bajo apa? 2 kali ya. 2 kali. Labuan Bajo terus Jakarta itu juga dari dari WIM ya cerita untuk Chef mau nggak gini-gini. Wim nih chefnya baku guys, shout out Wim. Iya si Wim terus dia cerita, gue bilang ya why not gitu, cuman kan kita butuh tim. Timnya gini-gini ini kebetulan itu. Ini ngobrol sampai barengan main Tamiya apa gimana nih? Childhood. Itu. Tamiya dibahas lagi. Gue ngeliat orang-orang yang passionate tuh sama kayak semuanya. Dia kerja aja bisa segila itu, mainnya juga sama. Itu gue kadang wah ini anak-anak. Gue kadang ngeliatin wah ini geng-gengnya Jakarta seru juga mainnya deh. Pengen gue main, cuma kan kadang-kadang temen dia nggak ada. Cuma memang sih kalau kita discuss sesuatu kayak yang ya ada juga lagi nongkrong di mana, sama minum kopi atau ngapain. Dan kebetulan memang di saat itu Wim nelfon sih kayak mau nggak lu Chef? Gue bilang ya you need to choose the team kan gitu kan. Terus kebetulan ada Arnold juga, Arnold yang handle from our side gitu kan. Tapi responsibility kita bagi-bagi masing-masing. Terus dia oke, ya udah gitu loh. Apalagi di Labuan Bajo ya, kalau lu tanya mana yang ribet gitu ya. Sebenarnya masing-masing punya. Nggak ada yang gampang lah. Nggak ada yang nggak gampang men. Apalagi sos di Labuan Bajo. Iya pasti. Sos di Labuan Bajo. Di luar, maksudnya acara segede gitu nggak di Medan yang kita comfort kan udah pasti nggak bakal gampang lah. Oh iya nggak. Benar-benar. Cuman itu is a good experience sih. Lo bisa masak buat tamu negara dan presiden. Wow, it's not everyone can have that gitu loh. Tapi di saat dapat kesempatan kita benar-benar berpikir into details gitu. Jangan sampai ada miss ini, jangan sampai kita salah ini, jangan sampai jangan sampai misunderstanding. Jadi benar-benar in everything we have detail gitu loh. Mungkin jadi gue punya tim nih anak-anak ini kan, tim appetizer gitu loh. Tim appetizer itu selalu ada briefing di atas jam 11 malam. itu kalau lu tanya sama mereka, lu tanya deh gimana sampai ngantuk-ngantuk. Kita ngebahas mise en place.
Apa yang belum, apa yang udah. In every day. Saking segitu banyaknya berarti. Karena apa? Kita nggak kerja bareng day to day. Gitu loh. Kita ngumpul kadang-kadang, cuman nggak kerja bareng day to day. Pernah kerja cuman nggak semuanya kan. Mau nggak mau gue harus melakukan itu. Kalau ada shit happens on that day, ya tinggal tunjukkan gitu ya. Dan kita nggak mau, hanya ini salahnya Daniel, bukan. Nggak bisa, soalnya kan ini tim effort, bukan berarti jarang nggak kerja tiap hari jadi salah-salahan nggak dapat apa-apa juga kan. Ini Indonesia, men. Ini Indonesia gitu loh. Yang kita mau makanan pas di clear up itu bersih, tinggal piring sama garpu doang. Itu kan bentuk konkret kalau itu kemakan. Udah pasti itu kayak kita masak buat tamu di restoran, basically. Terus yang kedua, itu kenapa chef insecure tuh piringnya orang aja dilihat. Bener kan, lu kayak gitu kan. Masak nih risotto, kayak contohnya risotto, habis nggak ya? Sampai buliran nasi itu nggak ada gitu loh. Oh berarti ya, kalau kayak gitu. juga kan macem-macem, ada yang ngerti risotto, ada yang enggak. Dibikin terlalu klasik, ntar yang itu nggak suka. Itu kan consideration juga pasti. Pasti. Kayak contohnya kemarin kita punya menu itu Indonesian flavor. Wah itu challenge banget kan. Itu apalagi dietary requirementnya nggak mau pedas, nggak suka seafood, ya nggak suka inilah, jangan terlalu asin lah, jangan terlalu asam lah, itu banyak kan. Itu banyak. Dan kita desain menu juga berdasarkan tempatnya kecil. Nggak ada exhaust. Mau bikin bagus-bagus nggak bisa eksekusi juga mencret jadi. AC-nya juga nggak terlalu bagus. Terus mau dia eksekusi terlalu ribet, masuk ke kitchen nggak bisa banyak orang. Itu waktu serving 12 packs ya, walaupun cuma 12 packs, itu masuk ke kitchen itu cuma 4 orang. 4 orang dari appetizer sampai di 12 packs bukan 12 piring ya guys ya. 12 packs. Cuma bisa masuk 4. Terus nggak yang proper amat juga. Try to make it proper. Gitu. Tapi paling adem lah. Masa ngerjain appetizer dapurnya nggak dingin mah pasti adem lah chef. Dingin ya, kan kita masak juga nggak ada exhaust. Lu mau gimana? Dan nggak ada stove, induction loh. Induction. Dan mau masak, masuk nggak bisa keluar sampai mereka selesai. Harus otomatis lu udah ke toilet lah, udah ngapain lah, udah banyak lah perintilan. Jadi gue nanya Pak Mario yang fotoin sana, dia bilang capek di. Dia kebetulan ikut sih emang. Apalagi yang masak. Sampai selesai kita serve makanan presiden, kita nggak bisa keluar kan. Kita sampai nungguin mereka clear jalanan. SOP-nya jalan semua. Sampai anak-anak tuh geletak di ramnya loading dock itu. Apa aja yang bisa geletak-geletak di mana? Karena di end of the day anak-anak butuh istirahat gitu. Cuman kadang-kadang juga kita coba try to be proper lah ya gitu. Jangan sampai kok ini orang-orang ini siapa ya? Ini buat masak presiden. Kok begini amat kelihatannya gitu. Jaga muka dikit lah. Capek sih capek gitu. Yang kayak gitu-gitu juga kita perhatiin sebenarnya. Yang pasti ini semua nggak bakal dapat. Ya pasti dari kompetisi-kompetisi itu juga kan bantu buat justifikasi kalibernya Chef Daniel Edward juga kan. Iya jadi. Paling nggak pas nyampe sana nggak ada yang nanya lah Chef Daniel Edward tuh kerjanya apa gitu. Memang orang melihat enak ya jalan-jalan ya gitu. Terus habis selesai event bisa foto sama. Yang pernah ikut acara begituan gak bakal ada yang ngiri, capek guys. Effortnya iya pasti. Nggak sedikit sih. Udah gitu kan itu collaborative project banget. Bukan sama tukang cuci yang biasa lu panggil, bukan sama purchasing yang biasa lo tektokan, semuanya itu kan pasti shit show banget lah. Betul. Jadi yang di Jakarta jadi lebih gampang apa setelah lewatin yang Lebajo apa sama aja? Apa lebih shit show? Agak lebih ribet juga sih gitu. Padahal itu istilahnya banyak yang kandangnya di Jakarta kan? Iya, karena kalau misalnya compare ya, mungkin kalau dia kerja di satu restoran kan gampang ya. Iya. Kalau handle kayak August handle di satu restoran. Nah, appetizer team itu beda orang men, bukan beda orang, maksudnya beda establishment. Beda semuanya beda-beda. Ini kolektif banget nih. Iya. Waktu di Labuan Bajo semuanya kan ngumpul nih. Mau kemana lagi lo? Cuma kerja doang. Nah di Jakarta mereka bilang kayak chef waktu preparean ya 3 hari sebelumnya. Ini udah beres nih yang ini cuman hari ini gue skip dulu, gue ada operation gini supaya nanti pas harinya gue tuh bisa join full gitu loh. Pas hari hanya biar bisa fokus. Jadi itu hilang 50%.
Orangnya? Iya, hilang 50% gitu loh. Cuman kita udah dan gue yakin mereka udah bisa manage kerjaan gitu ya. Kayak yang Ya bukan anak baru kemarin semua juga kan yang diajak kan? Enggak, mereka juga komit. Saya gitu. datang siapa yang diajak? Banyak ya timnya kalau menurut gue. Berapa orang yang mau waktu itu? Aduh kalau orangnya gue lupa jumlah. Cuman yang jelas kayak ada Wim, Ivan, terus ada Rian, terus ada Ruli, Kresnan, aduh banyak lah. Adminnya juga ada. Gue bilang kita butuh admin ya. Gue bilang gitu. Itu berarti diawali dari nongkrong. Itu teman-teman biasa jalan juga kan, nongkrong juga kan? Iya sih, karena gini ya. Sebenarnya kita juga pengen orang lain masuk gitu loh, atau siapapun itu ya silakan gitu ya. Kalau di approach kita mungkin juga, go ahead boleh. Kalau memang kita masih ada spot atau tempat dia untuk ikut gitu loh. Terus kalau misalnya kalau timnya ini enak sering nongkrong kan enak ngobrol. Jadi Ya, chemistry-nya dapet. Acaranya juga kan nggak yang kecil, yang gede banget. Yang gede. Masa ngajak yang nggak tahu. Nah, anak ternyata motongnya miring-miring kan kita agak riskan kan ya. Tau nggak? Kebanyakan mereka kan udah punya posisi. Iya bos semua itu. Nah, kalau mereka nggak bisa denger, kan juga susah. Punya tim yang cuek aja. Besok tiba-tiba ditelepon nggak nongol. Atau kerjaan juga gitu aja, nggak bisa men. Jadi memang kita udah sepakat gitu kalau misalnya kita jalan ya gitu ya. Terus leadernya siapa? Si A misalnya. Oke, chef, lu planning, kita eksekusi. Lu mau bikin menu apa? Kita eksekusi. Jadi ini anak-anak muda ini nunjuk lu jadi tim leader lah istilahnya. Ya begitu sih sih kayaknya mereka. Oke, lu aja ya kalau ada apa-apa lu ya. Lu mainnya sama anak muda semua. Ya kebetulan gue lahir duluan sih. Iya kebetulan aja ya. Kebetulan lahir duluan. Hobinya sama soalnya. Ya hobinya sama. Cuman yang paling penting sih chemistry-nya. Chemistry pasti dapet lah. Kalau itu gue tidak mempertanyakan lah. Dari yang dilihat aja. Gue aja pengen ikut kadang-kadang. Benar. Tapi seru kan pasti kan chef acara-acara kayak gitu. Seru. It's a good experience to have juga kan. Yes, kita nggak tahu kapan ada KTT lagi. Kan setiap berapa tahun sekali itu di rolling ya, dan nggak tahu tahun keberapa mungkin Indonesia. pasti ada, cuma belum tentu bagian dapat ngerjain lagi. Belum tentu. But it's good experience di saat ini yang paling penting sih kerja sebagai tim, tunjuk tim leadernya siapa dan we respect him as a leader, itu yang paling penting. Delegasinya tetap harus jalan. Yes. Kalau misalnya Itu kekurangan trait penting nggak sih chef sebagai chef ya istilahnya? Nggak bisa cuma jago kandang kan istilahnya mah kayak gitu aja. Ya pastinya memang seorang leader kan harus punya misi yang jelas ya. Terus harus bisa juga ngelihat tim lu siapa, kalibernya seperti apa. Kira-kira ini bisa dieksekusi nggak gitu. Kalau lu lihat dari produk nih, dari Labuan Bajo sampai Jakarta itu naik loh. Produknya dari segi produk gitu loh. Kita nggak bikin yang sama loh. Kita bikin yang beda walaupun manusia kayak kalian lagi nggak mungkin. Pasti cari perkara juga. Jadi harus lah bilang chef ini gimana ya, yang begini enggak kita ganti lagi dikit, yang ini kita olah, kita rubah kayak gini. Masa mereka ngelihat yang fotonya yang sama-sama kan gitu kan. Itu mentalitas yang sangat sehat buat dipegang terus sih. Jadi kayak nggak pernah happy sama produk yang kemarin kita bikin terus improve. Dan kita trial loh. Itu bukan yang langsung jadi. Itu trialnya juga kan harus proses trialnya sama orang pemerintahan juga kan? Nggak yang food tasting, harus pasti food. Nggak sekali kan food tastingnya. Iya. Lu tahu sendiri mereka ribet. Iya. Nggak kayak yang cuman kirim proposal menunya ini ntar ketemu ntar bulan. Yang jelas sih kita pas food tasting kita berpikir kayak this is good. Itu yang komen yang kita mau dengar dari mereka. Jadi jangan sampai mereka pointing out kayak I don't like this one, why we can change this one? No. Bener-bener kita berpikir makanan ini harus dapat komen dari dia. Bagus. We are happy with this. Kan lu harus pikirin itu. Iya. Kagak bisa dibuat tidur guys itu. Nah, belum lagi eksekusi. Besok lagi Nggak bisa men. Dan kita nggak mau ngasih celah itu untuk mereka komen yang ini sebelumnya. Makanya kita tanya, mau konsepnya seperti apa? Mau konsepnya seperti apa? Guideline-nya mau gimana? Tamunya kayak gimana? Dan we work on that. Keren sih tapi. Kebayang serunya.
Kebayang juga capeknya. Capeknya memang. Nah ini biar kita nggak sampai besok ngobrolnya. Ngebahas yang sekarang dulu ya. Iya boleh. Dari kemarin ngebahas yang dahulu kala mulu. Nah ini kenapa bisa tahu-tahu join Chef Daniel join di Kudo kan? Nah ini balik lagi bikin makanan Middle Eastern lagi. Nah itu gimana, apa emang kangen bikin makanan kayak gitu? Apa gimana nih? Kalau dibilang kenapa sih dapat ini dan kenapa Middle East ya? Mungkin itu udah rezeki kali ya. Jadi gini, dapat kesempatan itu sebenarnya konsep restoran yang sebelumnya itu Mediterranean Italian. Gitu, Mediterranean Italian. Beda arah aja nih. Iya. Terus sempat ngebahas sama owner ya, kalau misalnya mau Italian, kenapa lu nggak hire Italian chef? Gitu kan, yang jelas gitu loh, yang jelas. Terus abis itu ya tapi kan kita juga pengen bikin sesuatu yang unik, dia bilang gitu kan. Gak itu lagi lah. Kayak itu lagi. Terus bilang ya udahlah kita discuss dulu. Terus habis itu kita juga ngomong masalah agreement dan dia oke. Terus food testing lah. Bukan food testing sih, lebih ke makan-makan nyobain gitu. Ini kurang lebih pengen bikin yang kayak gini gitu. Terus pas ini berarti masih ngomongin konsep nih. Masih ini berarti konsep. Dari baru buka apa gimana chef yang Kudo ini? Kudo itu udah buka di bulan Mei tahun lalu. Cuman ini ganti konsep apa? Ganti konsep. Jadi lebih ke fine tuning mau kemana nih arahnya, dan kita ngelihat juga kompetitor kan kanan kiri gitu loh. Terus kita try to be different lah gitu loh. Cuman kalau dibilang terus abis itu gue masak nih, gue masak. Ya simple food sih, kalau makan hummus lah, lu bikin kofta lah segala macam gitu ya. Cuman dengan keterbatasan equipment yang kita punya, nggak kayak ada restoran-restoran di sekitar gua tuh yang mereka benar-benar punya konsep ini, dia bikin ini gitu. Kalau gue datang kan udah ke shifting, setup gitu loh. Jadi ya udahlah kita coba dulu. Dan pas mereka makan, gue masak, mereka bilang why we don't try Middle East gitu. Karena gue 13 tahun di Dubai. Oh selama itu aja? 13 tahun men. Gue awal karir umur 20 tahun gue udah di sana aja pokoknya. Gitu loh. Awal tahun. Langsung ke sana. Iya. Pisau pasti global tuh ujung-ujung tuh. Oh iya. Di zaman itu global lah. Global. Itu yang selalu nempel di otak gue, soalnya pas pertama kali kerja di Bali gue dikelilingin anak-anak NHI yang dari Dubai. Ini kenapa pisau gue beda sendiri ya, lain semuanya seragaman. Iya. Tapi memang di situ pisau itu memang yang gue pernah gue lihat pertama kali juga di kitchen sih. Oh itu pisau yang pertama ya, emang udah normnya di Dubai. Itu karena Mandif itu bawa pisau kan, mau global waktu itu kan dikenal. Pisaunya gitu. Globalnya Mandif udah kayak pisau sate, itu buat siomay, udah sampai ujungnya udah segaris tuh gue lihat tuh. Dan dipakai di dunia kompetisi itu cukup baik karena hygiene kan. Iya. Udah stainless ujung-ujung. Jadi ada itu ngaruh ke sana juga. Oh yes, pasti. Pantes. Karena handle-nya semuanya jadi satu, stainless semuanya. Memang cukup mahal sih, maksudnya lumayan lah kalau untuk buat kompetisi doang. Nggak yang murah. Cuman it's a plus point kalau punya pisau itu. Oh itu tuh yang kompetisiin pasti pada nyarinya, kalau mau beli pisau pasti nyari ke sana. Ngehindarin handle kayu kayak gitu-gitu berarti. Oh terus, ternyata udah ke sana. Mungkin balik lagi untuk masalah di Kudo. Si Kudonya. Ya Kudo, jadi gue cobalah bikin, terus mereka happy gitu dengan yang itu. Terus kenapa gue bisa maksudnya suka dengan itu, karena gue makan makanan itu almost like every 2 days gue makan gitu loh. Dan being honest ya, siapapun yang ke Dubai makan shawarma itu paling enak itu makan shawarma di stasiun. Iya. Tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Pas lagi lapar. Lapar, panas, bobo bensin, bobo diesel gitu. Ini mirip-mirip berarti paling makan Indomie paling enak di warnet gitu lah ya. Itu yang paling enak. Kalau udah ke restoran, aduh udah enggak deh. Ya apalagi kita anak dapur nggak rewel kali makan. Nggak rewel. Jadi ya. Yang paling pasti harus enak, tapi yang lainnya nggak terlalu pusingin. Oh jadi dibawa tuh taste itu semuanya. Itu, terus gue juga kan di kitchen waktu gue kerja di hotel adalah buat makanan buffet atau ala carte. Yang punya taste bener-bener gue 13 tahun di sana nggak bisa kabur lah chef, dari rasa-rasanya sana pasti udah nempel. Gue sekarang ada lebih sering ngidam nasi lawar daripada yang nasi padang gitu. Itu kan udah pasti udah nempel lah. Nah itu balik lagi nih semua di Kudo ini. Jadi ya ownernya kebetulan happy kan, dia bilang oh this is the best. Gue bilang this is normal, gue bilang kayak gitu kan. Ini standar. Ini standarnya harusnya seperti ini gitu loh. Terus ya udah, so far sih kita jalanin itu, ya gue masih di Kudos ya. Oke.
Itu. Jadi so far happy lah ya, sekali mengulik-ngulik rasa-rasa yang lama. Iya, benar-benar apa ya, kalau lu punya experience atau Indonesian food dan lu tahu itu rasanya. Dan lagi naik juga kan Mediterranean di Bali. Yes, Mediterranean lagi bagus sih. Iya, lagi bagus. Apalagi untuk healthy side atau diets, itu bagus banget sih. Daerah mana sih Chef ini kudu ini? Biar yang lain Labuan Said. Oh di Labuan Saidnya. Labuan Said. Memang kita nggak ada di deretan kayak dengan restoran lain. Pas dekat tikungan situ aja sih. Ya, harus coba guys kalau ke Uluwatu. Boleh. Udah jauh-jauh ke sana. Cobain. Iya boleh. Lumayan loh saya ke sana tuh. Wow, effortnya sih, apalagi sekarang. Aduh. Iya. Apalagi ini ada teman kita, Ucup rumahnya di sana. Gue bilang orang kerja ke sana komplain dia rumahnya di sana dia. Jauh sih kalau udah macet, ampun deh. Nah ini kita biasa sebelum udahan kan udah lumayan lama ini saya udah takutnya yang lain nontonnya jadi mulai kurang fokus. Nah ini mumpung ketemu sama Chef Daniel, gue pengen nanya. Biasa kita nanya Chef Daniel kan di Bali udah lumayan lama juga kan. Kurang lebih mirip-mirip lah sama di Dubai lah ya sekarang. Nah ini gue pengen nanya beberapa rekomendasi lah. Ini kan kita banyak viewers kita juga dari Jakarta. Biar kalau ke Bali tuh dengerin kita tahu yang kita suka juga. Oke. Nah ini mungkin gue nanya kalau buat sebenarnya local spot apa yang paling biasa dicari nih? Local spot nih yang paling nyaman-nyaman. Local spot the food ya, the food offers food. Nasi boka masih sih. Oh nasi boka tetap nasi masih staple sih itu sih. Iya itu masih lah karena balik lagi sih kadang-kadang ke situ yuk. Iya. Gitu loh. Yang di Jimbaran berarti? Iya di Jimbaran atau harus yang ke di Jimbaran guys. Iya di Jimbaran oke lah. Gue waktu itu ngeliat di mana lagi ya, waktu gue lewat itu juga ada. Tapi paling proper di Jimbaran sih. Gue juga demen yang di Jimbaran. Iya, karena kalau ke sana ya daerah sana. Kadang-kadang ngeliat tempat juga aduh begini amat ya. Cuman ya udahlah gitu loh, ya udahlah gitu kan. Yeah. Terus nextnya, sebenarnya ngopi nggak? Ngopi men. Ngopi biasa ngopi di mana nih buat rekomendasi anak-anak? Susah juga kalau jauh itu ya. Sekarang kompetisi bakal kencang banget kan. Makanya justru itu banyak orang bingung nih. Iya. Kalau gue yang kayak kemarin kayak di airport atau dulu pertama kali gue di Seminyak tuh gue masih Revolver. Iya Revolver. Revolver. Terus habis itu di airport juga ada Revolver. Biarpun 90.000 ya kadang-kadang ya. Iya. Ya mau gimana? Iya kepepet. Mau gimana gue gak bisa ngomong. Tapi proper lah enak ya pasti. Proper. Daripada bayar mahal. Gak ada yang murah di airport. Iya sih benar-benar. Cuman mereka bisa buka di airport it's something. Oke. Siapa Daniel minum arak? Nyoba-nyoba doang. Ada rekomendasi gak? Anjir. Gue sempet nulis ya. Maksudnya arak itu kan ada yang culture. Ya. Sama yang satu lagi apa? Ada yang culture sama kontemporer ya. Maksudnya yang konvensional lah, yang tradisional, flavor, yang udah apa. Di situ gue ngeliat itu kayak yang kontemporer itu Bali Buzi ya. Ya Bali Buzi. Yang rasa nastar. Iya. Enggak Bali Buzi kan yang kayak rasa apel yang kayak gitu. Iya flavor arak. Terus kalau misalnya yang culture yang benar-benar natural itu ada iwak kan, ada iwak. Iya iwak aromeri. Yes, terus ada Dewi apalagi ya, itu macam-macam lah gue suka. Itu yang oke. Itu oke sih. Cuman gue nggak heavy drinker arak lah. Ya coba-coba harus cobalah mumpung ke Bali. Nah next kalau ngajak date night nih biasa kemana? Date night? Nah biar kalau tempat selain ke Kudo ya. Kudo kan udah otomatis. Tapi masa ngajak date night ke tempat kerja? Sorry itu di listnya ke skip nih. Kayaknya nggak ada di listnya. Biasa kita nanya itu soalnya. Yang inget aja, yang selalu aja. Kalau date night atau bar ya? Date night boleh. Yang ada barnya sekalian juga boleh. Di Bali tuh kecuali ngedate di bar nggak apa-apa sih. Gue sukanya biasanya kalau jalan sama anak-anak dulu itu nggak jauh dari gue suka musik ya. Kalau musiknya either live music atau bener-bener DJ, gue suka folk. Oh suka folk. Iya, folk. Cuman memang kan itu kayak underground. Gue suka yang ada konsep gitu ya. Kalau untuk di bar itu karena gue pernah dapet, gue ngelihat itu kadang gini loh.
tempat itu nggak cuman kayak lu cuma minum makan that's it, tapi you get all experience gitu sampai closingnya mereka punya acara yang beda. Gue rasa wow itu sesuatu yang apa ya yang nggak di semua tempat ada gitu loh. Jadi the whole experience-nya lah beda. Iya, the whole experience. Jadi ya nggak nanggung-nanggung. Oke, balik lagi ke list biar nggak pusing. Yang paling memorable dish kalau di Bali selama makan di Bali. Mungkin nggak harus di restoran, di mana aja. Gue bisa share tentang teatro juga sih. Sesuatu yang kita create. Kalau untuk yang di luar dari teatro, di luar dari restoran, dulu sempat impress makan ke Locavore. Oh, Locavore. Locavore itu ada di sisi mungkin season yang keberapa tuh? Oh ini stays waktu itu sampai mereka close kalau nggak salah ya. Itu tuh yang tomato hot and cold. Oh iya, jadi dia punya kayak semacam konsome. Abis itu ada sorbetnya kalau nggak salah, tomato juga. Wow, itu pas gue dapet itu gue makan itu keinget sampai sekarang ya. Karena untuk restoran punya konsep kayak gitu, it's not easy to think. Yeah. You know how brave you are to create something. Especially buat yang sering mikirin mau bikin menu, pasti kebayang lah. Gue sih angkat topi lah untuk itu. That's my comments. Bukannya nggak cuma makan daun doang ya. Kasarnya kan gitu. Kalau orang makan kadang-kadang apaan makan daun doang, bunga doang, ini enggak. Cuman kalau di sisi yang ini the konsepnya tuh keren banget. Something different dan bener-bener you nail it lah. Gitu. Terus kalau di sisi yang satu lagi, di sisi yang gue create. Di teatro dan kebetulan waktu itu ada event sama Mandev juga. Sesuatu yang belum pernah kita serve. Kita bikin foie gras dessert. Foie gras dessert? Iya, foie gras dessert. Tuh kalau gue cari, ntar kita cari gambarnya ketemu gak tuh ya? Gambarnya masih ada sih. Masih, ntar gue minta nanti gue bisa share. Jadi biar kebayang nih orang foie gras. Iya, orang nggak sempat mikir. Jadi biasanya kan kalau foie gras kita serve in the beginning ya. Iya, lebih masuk appetizer. Kenapa nggak kita serve at the end, man? Dia bilang, kita coba yuk, katanya. Ya udah, tapi gimana ya ini gitu kan? Terus akhirnya ya kita mikirin lah detail segala macam sampai pas di makan, make sure itu soft as a dessert, pas dicolek gitu. Jadi kayak mus. Abis tapi pas dimakan, lu nggak akan ngerasa foie gras in the beginning. Iya. Lu harus bisa ngerasain foie gras at the end. Lu coba ngerasain bagian foie gras enaknya pas jadi dessertnya doang yang gitu. Di belakang gitu. Dan berarti bau-baunya dari awal tuh nggak gitu berasa? Nggak ada, dan itu nggak boleh overpowering. Nah itu yang kita pikirin bareng-bareng. Dan ntar bagi fotonya Chef. Ada kok, ntar gue share ke lu. That's the memorable for me, man. Thank you Chef. Ntar next time jangan kapok-kapok lagi ngobrol sama saya. Nggak, pasti. Soalnya ceritanya Chef Daniel itu nggak mungkin bisa satu episode ini beres. Banyak nih pasti. Banyak sih sebenarnya kalau mau. Ntar kita kapan-kapan kalau kita kepikir ada itu lagi kita undang lagi, jangan kapok. Thank you banget Chef. Terima kasih banyak ya. Udah sempetin waktu kesini. Thank you. Lumayan jauh juga dari tempat kerja. Rumah dari mana Chef? Jimbaran. Oh iya lumayan jauh. Lumayan, Thank you udah jauh-jauh kesini. Mungkin buat yang lain ini Chef boleh share Instagramnya kalau mungkin ada orang-orang yang inspired mau coba-coba start di competition atau yang lain, bisa coba Instagram atau apa buat kontak Chef. Iya, cek Instagram di chef.dedward. Thank you. Oke, ntar sama Joe dimasukin. Oke, thank you Chef. Terima kasih. Gue closing dulu ya. Oke, thank you semuanya buat yang udah dengerin. Ini ceritanya banyak banget. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua dari sisi karirnya di dapur ataupun di kompetisi. Kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, please follow us di Instagram atau di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang pasti jangan kelewatan untuk selalu subscribe terus Ray Jensen Radio biar nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Oke, bye guys. Thank you.